Materi yang akan dibahas yang pertama adalah lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu lingkungan hukum dalam bisnis internasional adalah hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan internasional ketika beroperasi di luar negara asalnya. Pengaturan hukum transaksi dalam bisnis internasional ini tergolong pada kategori privat karena sifatnya yang memberi kebebasan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi kontrak dalam sebuah kerjasama. Akan tetapi, meskipun memberi kebebasan, transaksi bisnis yang dilakukan harus tetap berdasarkan hukum internasional dan memperhatikan kaidah hukum nasional masing-masing negara. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi dalam bisnis internasional adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjalankan bisnis. Perubahan teknologi dalam mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnis sehingga mungkin perlu mengubah strategi operasinya. Bisnis yang menolak beradaptasi dengan perubahan teknologi berisiko gagal, seperti penerbit buku yang menolak menerbitkan buku elektronik. Lingkungan bisnis internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal lainnya, seperti kekuatan ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Selanjutnya, lingkungan politik dalam bisnis internasional. Ada dua jenis resiko politik yang harus diwaspadai oleh pelaku bisnis, yaitu resiko politik makro adalah resiko politik yang mempengaruhi keseluruhan di suatu negara, biasanya karena perang atau pergantian kekuasaan. Selanjutnya itu resiko politik mikro, yaitu resiko politik yang hanya mempengaruhi industri tertentu, misalnya peraturan baru dalam pajak. Materi selanjutnya yaitu kerjasama dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan peluang bisnis baru, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan bisa mendapatkan akses ke teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih ahli. Selanjutnya adalah jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor dan impor, yang kedua joint venture atau usaha patungan, yang ketiga franchising atau waralaba, dan yang terakhir yaitu aliansi strategis. Selanjutnya yaitu memahami perbedaan budaya. Budaya di setiap negara itu berbeda, jadi memahami cara berkomunikasi dan berbisnis yang sesuai di negara lain sangat penting. Contohnya di Jepang, etika bisnis melibatkan banyak formalitas, sedangkan di Amerika itu lebih santai. Yang dimana ini itu sangat berpengaruh pada cara kita bernegosiasi dan bekerja sama. Selanjutnya, mengelola resiko bisnis internasional. Yang pertama, resiko politik, di mana kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. Kedua, resiko ekonomi, di mana perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Dan ketiga, resiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum yang berbeda seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Selanjutnya, perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antara negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah, terutama nikel.